Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala dawu Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Dawuhipun rubbama kunta musian fa arakal ihsana minka suhbatuka ila man huwa aswa'u halan minka. Rubbama kunta musian. Seringkali kita ini perilaku ati kita iki kadang melakukan perilaku yang tidak terpuji. Artinya melakukan sebuah perilaku yang tercela. Ya, perilaku ati tercela. Anon. Ya. Kata Syekh Wata'illah rubbama kunta musian. Fa'arokal ihsana minka suhbatuka ila man huwa aswa'u halan minka. Jadi ceritanya mengkenen ilustrasinya begini. Ya, Mang Rambo katakanlah dulunya tidak mengerti apa-apa. Ya kan? Tibil kulub tidak mengerti. Kan begitu? Fatihah apa maning kan mengkonon. Sholawat nari ora bisa kan mengkonon. Melu ning tibil kulub. Kaligane Gusti Allah mai rezeki. Rezeki apa? Dudu dunia. Dudu sekedar uang saja, tetapi keilmuan. Ya kan begitu? Onon, tibil kulube bisa, dongakin bisa, maca Fatihah bisa, empos-emposane bisa. Kan mengonon ibaratnya. Dipai anugerah dari Allah, bisa dia. Ya kan? Sembar-sembure bisa onon. Ya kan? Cuma bismillahirrahmanirrahim bisa. Ceritanya begitu kata Syekh Wata'illah. Tiba-tiba Mang Rambo karena bergaul dengan masyarakat. Ya kan? Bergaul dengan masyarakat. Karena pribebaiga di atas langit masih ada langit. Ya kan? Konon lo. Artine orang pinter masih ana maning sing pinter. Wong pinter masih ana maning. Terus di atas langit masih ada langit. Ya kan? Orang kaya masih ada yang lebih kaya, masih ada yang lebih kaya, masih ada yang lebih kaya. Ya kan? Wong ganteng masih ana sing ganteng. Terus memang kono. Wong ayu masih ana sing ayu. Di atas langit masih ada langit begitu. Rambowe ya, Mang Rambowe tiba-tiba bergaul dengan masyarakat di mana masyarakat tadi keilmuannya masih di bawah Mang Rambo. Ya kan? Contohnya begitu. Ya. Masih sebawah. Ya. Masih sebawah. Mang Rambo bisa tibil kulub batur-bature orang bisa. Ya kan? Batur-bature orang ngerti. Mang Rambo katakanlah ya kan bisa maca Fatihah, batur-bature sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mang Rambo sih bismillahirrahmanirrahim. Kan begitu? Iya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ana wong kesurupan tiba-tiba Mang Rambo kaligane yakin bismillahirrahmanirrahim waras. Prasembruse iki waras. Jadi dipai keanugerahan oleh Allah dinaikkan derajatnya. Karena bergaul dengan orang sebawahnya, tiba-tiba Mang Rambo merasa sudah aman, sudah wis cukup ilmune. Makanan kita wis cukup samenek. Wis bisa ke samenek. Ya kan? Kita wis hebat kene iki. Ya, tibil kulub kok ngamune ora bisa dadi bisa. Wis cukup, wis bisa, wis bangga dengan kemampuannya karena dia melihat sebawahnya. Kata Syekh Wata'illah, Anda sudah melakukan hal tercela karena Anda sudah membanggakan diri Anda. Dengan apa? Dengan kasus tadi. Anda membandingkan diri Anda sebawah Anda lalu Anda merasa nyaman. Wis ora belajar maning mong. Tibil kulube gamari wis cukup paham kabeh kita kici. Juga Mang Rambo mangkat wis paham. Ya kan, sholawat tibil kulub wis tak praktekaken tek mampu. Konon lu sembar-sembru bisa wis kita sih praktek dewek ngembangaken dewek kan begitu. Prangsane wis tutup. Terjadi nggak begitu? Tidak hanya kasusnya Mang Rambo, terjadi.
Donga ki melun tibil kulub mangrus. Oh, hajatnya terpenuhi. Ya kan? Hajatnya terpenuhi. Ya kan? Hajatnya terpenuhi. Program-programnya terpenuhi. Ya, sing dia bisa pengen dia 100 bata oleh 200. Ya kan begitu? Dia bergaul dengan orang sebawahnya. Artinya dengan orang yang kekayaannya masih rendah. Dia sudah bangga diri. Tibil kulbe mare. Wis tutukin. Padahal masih ada program yang lain. Yang itu lebih baik. Ya kan begitu? Ya kan? Kan begitu. Mang ide wis sugih. Bergaulnya karo wong sebawah dunia ini ke. Pedag-dag, pedik-dik. Ya boleh. Wah, sejen lah. Udu dia sejen. Ngepusnya ke sejen. Berdua. Dia tidak sadar ada orang yang lebih kaya dari dia. Ya kan begitu? Terjebak enggak? Terjebak. Ya kan begitu? Jangan dulu bangga dengan kemampuan Anda ketika Anda bertemu dengan orang sebawah Anda. Karena ketika Anda meyakini hal tersebut, maka seketika itu kata Syekh Ibnu Athaillah, Anda sudah terjebak dalam kerendahan diri Anda. Sing sugi, ya kan, masih ada yang lebih kaya. Yang pintar masih ada yang lebih pintar. Artinya apa? Artinya terus dan terus. Ya kan? Sampai kapan? Sampai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan? Sing belajar sampean luru ilmu, ya terus. Luru ilmune. Ya kan? Sing makaya singkul, ya terus sing solot. Ya kan begitu. Tasawuf begitu. Iya tasawuf begitu. Jare tasawufku bisa nang dunia. Jare siapa? Bukat ya orang tasawuf kon melarat. Jare siapa? Ya kan? Tidak ada tasawuf itu katakanlah Anda katakanlah meninggal dunia, meninggalkan dunia gara-gara melut ngaji tasawuf, ngaji hati. Tidak ada. Sekali lagi Nabi Sulaiman itu orang sufi. Ya wa una. Kaya raya enggak? Kaya raya enggak Nabi Sulaiman? Kaya raya. Tetapi kekayaannya Nabi Sulaiman tidak pernah dimasukkan dalam hati. Bisa durung mengkono Mang Sadi. Bisa durung. Bisa durung. Bakal durung bisa. Ya pada baik kayak kita ya durung bisa. Makanya belajar bareng-bareng. Ketika Anda katakanlah, ya kan sebagai seorang petani. Begitu Anda katakan mau panen. Ternyata Allah menguji dengan kegagalannya. Anak sendep ya KB. Kaget beli. Untung bae nggak sampean ngaji hati. Anak ngaji tasawuf. Kagetnya tidak lama. Kan begitu kan? Ya kan? Kalau lama berbahaya enggak? Berbahaya enggak? Berbahaya. Resep obat itu cuma berapa persen Pak pengaruhnya. Yang paling hebat adalah pikiran dan hatimu harus diolah. Orang mau operasi ketika tensi darahnya tinggi, enggak mau dokter Pak. Dia harus tenang dulu. Ya, tanya orang yang mau operasi, tes dulu. Ya kan, dicek dulu. Tekanan darahnya berapa, tekanan jantungnya berapa. Kalau sudah stabil, baru dia katakanlah melakukan tindakan operasi sang dokter itu tuh. Paham? Penting nggak ngaji hati? Penting. Penting nggak? Penting supaya kita semua katakanlah memahami, ya kan, pernak-pernik kehidupan ini. Supaya kita katakanlah menghayati pernak-pernik lika-liku kehidupan ini. Ketika sampean katakanlah lagi terjatuh sikap sampean pribe. Ya kan? Lagi beli duit sikapnya sampean pribe. Perilaku atine sampean pribe. Ketika sampean sukses, perilaku atine sampean pribe. Dari mana keilmuannya? Dari ngaji tasawuf. Jare bocah pesantren sih. Jare bocah katakanlah wong zaman bengene dari ngaji laku hati. Kan begitu? Iya kan? Iya begitu. Ya, jangan terjebak. Kalau Anda dikasihkan kelebihan oleh Allah, lalu Anda bergaul, bersahabat dengan orang yang sebawa Anda. Jangan dulu bangga.
Apa masalahnya? Masih ada lagi yang harus Anda gali. Iya kan? Guru SD, ngajar SD, pelajarannya SD, sudah bangga. Ya kan? Sudah bangga dia memahami pelajaran SD, lalu menyikapi persoalan di masyarakat dengan pelajaran, ya kan? Pemahaman-pemahaman yang katakanlah dia dipahami dengan pelajaran SD. Yang ngacapara oleh, Pak. Ya kan begitu? Lamun katakanlah, ya kan sumama mangmi unda di ustad muridnya anak, ya kan begitu? Muridnya ki anak ki, usah puluh tah, burung puluh tah, ya kan jangan dulu bangga. Apa masalahnya? Tetap harus mencari ilmu lagi. Banyak jamiah itu hancur di perjalanan gara-gara orang yang mengendalikan ustadelu mari ngaji tutuk ilmunya. Ngobrolin mengkonon baik kan Pak. Ya wolak-walik. Akhirnya pribe digawe-gawe. Paham Pak? Bener nggak saya beratuailah? Bener nggak? Leres nggak? Leres. Keilmuan pasti masih ada yang lebih pintar. Ya kan? Kekayaan pasti masih ada yang lebih kaya. Kegantengan pasti masih ada yang lebih ganteng. Kecantikan pasti masih ada yang lebih cantik. Maka jare wong zaman bengen sih istilahnya ya kan jare wong zaman sikin sih dunia ini tak selebar daun kelor. Daun kelor. Udah di daun kelor tak selebar daun lompong. Ya, tak selebar daun kelor. Ya, onon lo. Dunia ini tak selebar daun kelor. Masih luas, Kang. Ya kan begitu. Artinya pemahaman masih luas. Iya, kan begitu. Karena fanatisme ning keilmuannya sampeyan sehingga ada orang yang berbeda pikirannya karo sampeyan karena tidak bergaul di luar, gampang menyalahkan. Kasusnya begitu. Wanti-wanti terutama kalau ada pemahaman-pemahaman yang berbeda dari Anda. Anda tidak bisa memahami, jangan dulu menyalahkan. Barangkali punya alasan. Iya nggak begitu saya? Kan begitu. Barangkali ada alasan yang lain. Jadi pribena kayak ngalah baik, cep meneng, lebih baik gak mengedepankan bebaturan. Ya salah, menurut kin. Pokoknya salah. Ya Melayu wong. Iya kan? Iya kan begitu. Fatihah sumpama bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin warai mengkonon. Tiba-tiba Anda menjadi makmum dengan pembacaan yang berbeda. Salam aja Fatihah. Kan begitu? Bener nggak begitu? Jangan begitu. Barangkali ada punya alasan yang lain. Iya kan? Barangkali punya ada alasan yang lain. Itu efeknya. Orang yang memahami di atas langit masih ada langit. Apalagi memahami tentang perilaku hati. Ya kan? Wah unas jadi ustad. Mulia ki ngarepe pangeran kita ki. Contohin ku. Belum tentu di hadapan Tuhan sang ustad lebih mulia daripada muridnya. Belum tentu ketika Anda katakanlah lagi jalan-jalan bermakmuman menjadi makmum ya kepada orang yang baca Fatihahnya katakanlah kurang fasih. Belum tentu bisa jadi terjadi orang yang baca Fatihahnya kurang fasih di hadapan Allah lebih mulia daripada Anda. Paham gak begitu Kang? Dari mana Anda? Dari perilaku hati dulu. Ya kan begitu? Ya kan? Kan begitu, ini kasusnya begitu. Jadi ini tingkatnya seakan sampean anak kenaikan, lalu Anda berhadapan dengan komunitas, dengan masyarakat, kelawan barbaturan yang masih rendah. Jangan dulu bangga. Terus ngaji. Sing seneng ngaji. Yang lagi memprogram katakanlah sampean kingi. Bagaimana memprogram katakan bisa sukses. Ya kan? Bisa menjadi orang sukses.
Ya kan begitu. Bagaimana saya di program dalam 1 tahun katakanlah kita bisa mencapai program sekian. Lalu Anda katakanlah menjadi orang kaya, bergaul, berhadapan dengan orang yang sebawa Anda derajat. Jangan dulu sombong, masih ada yang lebih sukses. Terjadi nggak begitu? Karena dina-dina bolak-balik mobat mabit ning tunggul payung baik, bluru anak yang lebih hebat maning ning desa sejene. Iya kan? Iya kan begitu. Sing jadi preman yang merasa sakti, bluru anak sing lebih sakti maning. Iya kan begitu. Masih ada yang lebih sakti lagi, masih ada yang lebih hebat lagi. Ya. Jadi pesan Syekh Ibnu Athaillah, rubama kunta musian, ya kan, fa'arokal ihsana minka suhbatuka. Artinya ketika Anda bergaul dari sisi sebawah Anda, jangan dulu bangga dulu. Apa maksudnya? Semangat untuk mencari lagi. Terus mencari. Karena keilmuan masih luas. Kekayaan dunia pangeran masih luas. Silakan Anda katakanlah raih kekayaan itu. Tapi satu pesannya, jangan dimasukkan dalam hati. Kalau dimasukkan dalam hati, kecewa. Kono sampean nembangnya kecewa ben nembangnya. Iya leh, kecewa. Kok kecewa? Kecewa. Si pribe. Tidak ada yang selamanya orang dalam hidup ini tidak akan mengalami sebuah rintangan. Ya kan begitu? Tidak ada yang namanya kehidupan ini. Jasad Anda akan terus sehat. Tidak ada sejarahnya. Ya kan begitu? Ada sakitnya. Anak warase, anak gering. Ya kan? Tidak ada yang memandang diri Anda itu jelek semua. Pasti ada orang yang menilai Anda juga baik. Ya kan begitu? Yang menilai Anda baik, jangan dulu bangga. Pasti ada orang yang menilai Anda jelek. Jadi pribe, kembali dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, ya kan, apapun. Satu pesannya, kesimpulannya adalah prinsip yang kuat. Prinsip yang kuat, gocekan hati sing kenceng. Li kenceng ya mab. Mendi Mang Sade, pan kerja. Mendi kerja Cikedung. Goceki alatnya, motoris dibersini, takang dalan, orang kata Cikedung. Pribe, anak godaan. Karena apa? Karena tidak punya prinsip yang kuat. Agi contoh ki Mang Sadi. Madeg ning dalan, ngopi ireng, latak lutuk, iya beli ada janda rambutnya pirang. Ya wis balik ngaku wis mola beli. Aduh pegelir aja. Peluru mau kah ngopi ireng anak janda pirang. Wis tenang baik. Apa gara-gara gak punya prinsip? Ngerti Mang Krungu Mang Rambo? Mas mende tas mijet. Oh, waduh, orang oli-oli acan nih lah. Oh, iya. Apa gara satu tidak punya prinsip? Iya kan? Iya kan? Iya kan begitu. Ini pesan saya bertauhillah. Ya kan begitu. Pesan Syekh Ibnu Athaillah. Yang Anda menjadi orang kaya, jangan dulu Anda bangga masih ada yang lebih kaya. Karena tidak memahami, ya makonon pedag-dag pendidik. Sing pinter ya pedag-dag pedug wis nglaku pinter dewek. Berdua pinter ya kelas blok. Menuju kelas desa. Masih ada yang lebih pintar lagi di kecamatan tuh. Apalagi dibandingkan dengan kabupaten. Apa maning ketika dibandingkan dengan seluruh Indonesia, seluruh Nusantara. Ndelengak. Ya bilang kan begitu. Baru ketika sampean menyadari izin Pak. Iya ya. Iya beli dianggap usat soten. Sumpah makin mangrus kining nunuk ning liyep. Contoh dianggap ustad soten mangrus kining menangin Gunung Cupang. Bisa jadi ustadku. Iya beli bagian ada salah. Allahu Akbar, Allahu Somad. Wong awam sih hebat. Sing penting ereng ora. Waduh ustad terus karena menangin gunung. Iya beli menangin gunung. Derajat itu kadang dipertimbangkan oleh sebuah masyarakat. Ya kan? Derajat itu dipertimbangkan oleh masyarakat. Makanya
Begitu katakanlah sampeyan berjalan, melihat di masyarakat yang lain, belum tentu Anda. Begitu ning Gunung Cupang dibeluke Ustadz Rus, metu sing Gunung Cupang orang dibeluk Ustadz Rus, nyewot aja nyewot. Kita kok Ustadz sote ning gunung. Begitu ngesurak wong alim, ya dudu Ustadz. Iya beli, karena kadang begitu. Iya dah, kadang begitu. Iya kan? Begitu, si makat kaji dibeluke orawa kaji. Mang Rus cuma dari kaji, mendirus, ya biasa baik. Ya kan? Ujub jadi ustad dibeluke mendimron nyewot, jangan. Sini beluk kaji, nyewot dibeluke duduk kaji, jangan. Kalau orang yang sudah haji, ketika Allah menguji dipanggil namanya, berarti sudah teruji. Hajinya bukan untuk ibadah, sebagai status sosial. Ya kan begitu? Kalau orang yang statusnya sudah kiai, dibeluk namanya, marah, berarti kekiaiannya bukan sebagai untuk mengabdi kepada Allah, status sosial. Paham nggak begitu, Kang? Paham nggak begitu, Kang? Nah, begitu. Ya. Ya, sedikit lagi. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, mudah-mudahan berkah, enggak apa-apa lah. Maqalla amalun baroza min qalbin zahidin. Maqalla amalun baroza min qalbin zahidin. Ya, tidaklah sedikit amalan ya amal orang yang tingkatannya sudah juhud. Juhud ini begini, Kang, juhud itu. Ya, juhud itu semuanya hatinya cuma satu Allah. Dia kaya, kekayaan tidak masuk dalam hati. Paham? Paham? Paham. Sawah rong baweli, rolas hektare li, orang danjingan ning hati orang. Ya kan? Gabae li ning gudang, orang yang jero hati orang. Itu juhud. Paham? 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 Juhud itu perilakunya sederhana. Juhud itu ketika menjadi orang kaya tidak sombong. Juhud itu ketika menjadi orang pintar, orang gumede. Biasa-biasa baik juhud itu. Ya, juhud dalam hati Anda, ya perilakunya sudah Allah saja. Ibadahnya untuk Allah, makanya nganggo Gusti Allah. Duerabe karo untuk ibadah, semuanya Allah. Bener sejujur hati yakin ge. Iya bener-bener orang juhud. Ya kan begitu. Contohnya begitu tuh. Contohnya begitu. Lalu di sini ada orang yang katakanlah wala kasuru amalun baroza min kolbin rohibin. Tidak ada lagi orang itu katakanlah punya amal banyak, di hatinya masih hubud dunya. Itu. Wong juhud supi, kin wong awam. Kan begitu? Ya kan? Bandingannya begitu. Ada orang alim yang juhud, yang hatinya bersih, ada orang awam. Wong awamnya sembayang blek satu semalam. Sawengi kira satu rokaat. Kudapuk. Wong alime juhude mung sing rong rokaat. Jare Syekh Mu'taillah. Rong rokaat yang dilakukan oleh orang yang supi, yang sudah juhud tingkatannya, karo wong awam yang katakanlah dalam hatinya, katakanlah ada hubud dunyanya, satu rokaat kalah nang rong rokaat loh. Paham? Paham? Jadi sejatinya apa kok begitu ya? Mulanya ada ana sijine waktu, ana wong awam sembayang congkelat congkelit. Ana wong alim turu. Alimnya juhud kan. Ya, kok konon begitu ceritanya. Setan, blis. Jari Kanjeng Nabi konon ceritanya begitu. Iya, kenapa orang manjani musola lu? Ya selebay sih bakal pengen goda sih, emong. Kenapa? Kenapa li masuk? Saya bukan takut, tidak mau, katakanlah tidak mampu, bukan tidak mampu untuk menggoda orang yang disolat itu. Persoalannya ada orang yang alim yang sedang tidur di musola di sebelahnya itu. Ya kan begitu? Paham? Paham? Dari derajat hati, kejuhudan,
itu akan secara hakikat, ya secara nilai, secara hakikat dipandang oleh Allah itu menjadi derajat yang tertinggi meskipun amalnya setitik. Paham Mang Sadi? Paham Mang Sadi? Paham. Orang yang tingkatan hatinya sudah juhud, ya paham. Juhud ini begini, ketika dia diuji oleh Allah tidak sukses, biasa baik, bokat pangeran emang kenen. Kumokonon maksudnya lo, lama segitunya gini, segitunya. Ketika diuji oleh Allah dengan kekayaannya, dia tidak katakanlah sombong diri, dia bersyukur, berterima kasih kepada Tuhannya. Diuji orang bunuh diri, diuji dengan kekayaannya, orang gumede, biasa baik, biasa baik, biasa. Ibadahnya bukan cari ganjaran, bukan pengen sugi, begitu. Ya, dia hanya untuk Allah. Dia melakukan ibadah, katakanlah meskipun ketika dibandingkan dengan orang yang awam, yang ibadahnya katakanlah masih tingkatan rendah, meskipun dia rokaat, wong awame 100 rokaat kujare syikmatu'illah itu, sejatinya dia secara dipandang oleh Allah, dia katakanlah melakukan amal banyak. Paham durung? Paham durung? Wami une wis juhud supi. Non lo ceritanya mengonon, ceritanya Mang Rambo wong awam, Mang unrong rokaat, Mang Rambo 1 rokaat, Mang Rambo gila kapapae di hadapan Allah, kan begitu, di hadapan Allah. Apa sebabnya? Baka Mang miun sik manggo pangeran kerja iki, baka Mang Rambo ora siji jurung pertak, kelore sejen, kan begitu. Paham maksudnya? Ketika dibandingkan dengan orang yang tingkatannya sudah juhud dan orang yang tingkatannya belum juhud, maka dipandang oleh Allah bukan dari segi banyaknya, tapi kualitasnya. Ya, Ibu Nina kan dodok, tanda tangan, orang toret, larang. Tapi mangsa di tak tok. Si Ibu Nina kok toret jutaan. Katakanlah gaji Timang Sadi sampai bleput dan lain sebagainya. Celek. Apa masalahnya? Karena melihat profesionalismenya. Di hadapan Allah sama. Hati Anda yang dilihat oleh Allah. Bukan katakanlah amal banyak Anda. Paham Kang? Paham Kang? Mulai diolah hati ini. Kan mengkonon diolah hati ini. Artinya begitu di masyarakat. Ya kan begitu, jangan menyikapi lah kanung anu kan jironga pirang-pirang rokaat kan wong alim je, orang amalkan ilmune mung rong rokaat baik. Kalau Anda sudah ngaji tasawuf, jangan menyikapi dulu. Ya kan? Dia aku senur cara barangkali dia sih tingkatannya di hadapan Allah sudah juhud. Kan begitu, maksudnya begitu. Iya kan? Barangkali dia tingkatannya sudah ke situ. Iya kan? Yang awam jangan merendahkan. Ya kan begitu? Ini wanti-wanti saya berta'ila ini. Wanti-wanti. Kan begitu? Wanti. Tahlilan kan ke? Ada bermasyarakat. Anak sing celana pokak. Anak sing beli ngerti. Buku sing orang ngerti-ngerti. Nyong anak wong sing ngerti ya sumpama. Wong alime. Diterima enggak? Karena dia melihat imamnya itu. Meskipun secara kasat mata kurang berkualitas. La ilaha illallah anak kul alhamdulillah. Yang begitu. Tapi ada orang alim sumpama yang memimpinya. Gini sumpama. Allah melihat itunya. Kalau melihat pertimbangan dari dawuh Syekh Ibnu Athaillah ini. Paham Kang? Paham belum? Derajat hati harus diolah. Karena itu yang menjadi di hadapan Allah itu kualitas. Orang juhud, anak surga atau neraka, dia beribadah. Maka wong awam, gara-gara surga, gara-gara neraka. Iya belum? Wadini surga, juhud itu sudah tidak melihat surga atau neraka. Yang lihat Allah. Mulanya kualitasnya hebat. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Begitu maksudnya begitu. Tuh. Pun, moga-moga manfaat, ya kan? Mudah-mudahan manfaat karena cuacanya ini karena di pelataran, mudah-mudahan manfaat.
Yang begitu. Jadi pada kesimpulannya jangan dulu bangga ketika Anda bergaul dengan yang lebih rendah. Jangan dulu bangga karena masih ada apa yang lebih tingkatannya lebih tinggi lagi. Ya kan begitu. Kedua bahwa kata Syekh Mu'tazilah derajat juhud itu di hadapan Allah itu hebat. Juhud ning dunia dibuktikan cirinya bagaimana ketika dia katakanlah diuji oleh Allah, ya kan, lagi terendah, dia tidak apa, dia katakanlah tidak sakit hati, ya kan, tidak kecewa. Ketika katakanlah diuji oleh Allah kekayaannya, kesuksesannya, dia tetap bersyukur. Maka ketika dia melakukan ibadah apapun, kata Syekh Mu'tazilah, kecil contohnya ketika dibandingkan dengan orang awam yang tidak mengerti, dengan orang awam yang belum tingkatannya juhud, masih hubud dunia, materialisme, ya apa-apa didukur karo dunia baik, ketika dibandingkan dengan seperti itu, meskipun orang juhud, ya ketika amalnya sedikit di hadapan Allah itu adalah sejatinya adalah banyak. Tuh, karena Allah melihat hati Anda. Sekali lagi, Allah melihat hati kamu. Ini kan begitu. Ya, olah hati kamu sehingga hati kamu bisa berkualitas. Diuji dengan apa? Diuji dengan kehidupan ini. Belajar wong urip ya, ujian. Belajar wong sekolah ya mau kah? Ya kan sejen kan. Belajarnya sampean pribe, diuji sakit ya belajar. Diuji bangkrut ya belajar. Diuji belenak ya belajar. Diuji orang duit-duit ya belajar. Diuji istiqomah apa maning. Tuh, belajar. Kan begitu. Pun nyun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.